bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara press conference Pratiwi Novianti hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan para rekan media yang ikut serta untuk berkumpul di sini. Juga kepada para advokat yang telah berkumpul bersama untuk mensupport Teknovi. Kemudian juga untuk para kolega yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih. Sore ini sebelum kita memulai acara, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman dari rekan-rekan media, hari ini hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, saya sebagai moderator, saya Vio di sini yang saya akan memandu kalian semua di 2 jam ke depan untuk mendengarkan klarifikasi dari rekan kita semua, Teknovi, Pratiwi Novianti. Kemudian juga di sini ada Bapak Brian Praneda selaku kuasa hukum dari Teknovi dari Praneda Partners. Kemudian juga ada 2 lawyer dari Praneda Partners. Kemudian juga ada Bapak Gary selaku sekretaris dan bidang hukum dari Yayasan Teknovi. Oke. Jadi sebenarnya gini, saya akan menjelaskan dulu tentang peraturan dari Q&A. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah adanya pemaparan. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kami memohon untuk dilakukan secara tertib supaya tidak adanya keributan atau apapun ya di sini. Jadi nanti untuk para pers, wartawan atau rekan-rekan yang ingin bertanya, mohon untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu, kemudian menyebutkan namanya dan asal dari mana medianya, seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai untuk klarifikasinya dari Teknovi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Novianti. Saya adalah konten kreator sosial di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga untuk pengacara saya, om saya, yaitu Brian Praneda Partners. Terima kasih juga untuk seluruh pengacara yang sudah support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillah, saya ingin menjelaskan terkait kronologi atas perkara donasi Mas Agus Salim. Mohon maaf rekan-rekan pers semuanya. Di sebelah kiri di sini ada rentetan peristiwa yang termuat sedemikian rupa, terdapat capture dan lain sebagainya di sini. Akan tapi tentunya di sini kita hanya menyajikan saja untuk terkait yang detail dan lain sebagainya. Apabila memang tidak terlihat, mohon maaf, tapi nanti bisa kita jelaskan satu persatu. Demikian. Silakan. Mari lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum. Kita mulai pada saat tanggal 5 September 2024. Saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu inisial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami kronologis perkara donasi.
saya sambil lanjutkan ya. Pada saat tanggal 5 itu, saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Real, dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus, dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, saudari W masih mengechat Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit gitu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, terkait pengobatan dan juga keadilan gitu. Oke, setelah pertemuan tersebut kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus ya. Oke. Karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya tuh. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus, yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. Nah, izin saya lanjutkan ya. Ini masuk di tanggal 15. Jadi Tenovi itu kembali menghubungi Mas Agus ya terkait perkembangan bahwa kita juga dapat kabar dari keluarga Mas Agus bahwa Mas Agus ini sering istilahnya apa, depresi gitu kan, dan pada saat itu yang kita dapat informasinya bisa tenang salah satunya kalau bertemu atau ngobrol dengan Tenovi gitu kan. Akhirnya Mas Agus juga atau keluarga Mas Agus juga menyampaikan bahwa Mas Agus butuh support atau dukungan dari keluarga kandungnya yang berdomisili di Aceh, itu ayah ibunya gitu kan. Nah akhirnya kita rembukan apa kendalanya, yaitu yang utamanya ya pasti transportasinya ya, biayanya gitu ya, untuk dari Aceh ke Jakarta. Nah akhirnya di tanggal 16 September sore itu Tenovi berkunjung ke rumah keluarga Mas Agus
untuk kedua kalinya sekaligus penyerahan donasi yang memang sudah di open melalui tadi Tenovi sudah sampaikan di Instagramnya Tenovi selama 2 hari ya. Itu terkumpul, teman-teman bisa lihat di slide, itu terkumpul 23 juta rupiah dan 12 juta rupiah, jadi totalnya 35 juta pada saat itu. Oke, selanjutnya iya, jadi kita juga dapat info bahwa pada saat pengobatan pertama kali itu Mas Agus kan ditindak secara tindakan medis pertolongan pertama lah di RSUD Cengkareng. Namun keluarga juga bingung ya, karena salah satu alasan tadi menghubungi Tenovi karena kendala biaya. Sedangkan dari pengakuan atau cerita dari keluarga Mas Agus, keluarga pelaku yang menjanjikan untuk mengcover biaya pengobatan itu juga mungkin tidak terrealisasi ya. Nah akhirnya jam keseda ini diinformasikan juga oleh mereka itu ada batas waktu sekitar 14 hari gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah setelah tayang di YouTube Tenovi untuk pertama kalinya kita dapat kabar juga bahwa ada bantuan dari Pemdes atau Pemko ya di Purbalingga yang jadi Mas Agus ini memang orang tuanya asal dari Aceh, tapi untuk domisilinya tuh di Purbalingga, KTP-nya domisili kampung istrinya gitu. Jadi saat kita mau urus BPJS awal di sini tuh memang kendala itu, tapi alhamdulillah berkat tayang di YouTube Tenovi itu dapat atensi mungkin dari Pemko atau Pemdes di sana dan diuruskan BPJS-nya sehingga mungkin selanjutnya bisa digunakan gitu ya. Oke, terlepas dari hal itu, Tenovi tetap mengupayakan pengobatan yang lebih maksimal, sehingga sempat ditanyakan ke beberapa pihak rumah sakit spesialis mata berapa sih kalau memang cangkok dan lain-lain gitu kan. Itu memang cukup besar ya, dapat informasinya sekitar hampir 1 miliar dan lain-lain. Maka dari itu Tenovi berinisiatif lah ke circle-nya, ke rekan-rekannya yang lain, YouTuber lain. Salah satunya pada saat itu yang merespon adalah Bang Denny Sumargo. Jadi Mas Agus secara dijadwalkan oleh timnya Bang Densu itu untuk nanti podcast di tanggal 23 nanti ada di sini. Oke, kita lanjut ke tanggal 18. Nah di tanggal 18 ini pihak Mas Agus ini sempat menceritakan lah ya dinamika proses pengobatan selama menggunakan layanan fasilitas BPJS. Itu nanti kita nggak bisa terlalu banyak menceritakan detailnya gitu kan, karena kita juga berdasarkan cerita gitu ya. Kita belum mendampingi secara langsung saat masih menggunakan BPJS. Jadi sekilas yang kita tangkap dari beberapa petunjuk yang ada itu pihak keluarga sempat menanyakan kalau operasi dengan biaya pribadi berapa sih gitu kan ke pihak rumah sakit. Itu disebutkan oleh salah satu dokter atau administrasi sana 35 juta. Sedangkan uang donasi yang memang mereka pegang dari hasil pengumpulan pertama oleh Tenovi itu ya memang 35 juta. Jadi mungkin ya kita juga masih masuk akal lah, ya sudah kalau memang itu untuk pegangan tetap lanjut BPJS selama Mas Agus juga sanggup gitu ya untuk bersabar mengantri, karena layanan BPJS apalagi di RSCM yang istilahnya rumah sakit rujukan nasional itu antriannya cukup panjang gitu. Selanjutnya di tanggal 20
ya sama masih seputar BPJS gitu kan. Mungkin nanti teman-teman media nanti kita kasih rilisnya juga. Lalu sampailah kita di tanggal 23 September saat tim Tenopi secara di balik layar itu mengantarkan Mas Agus dan keluarga ke rumahnya Bang Densu, karena lokasi podcastnya Bang Densu kan di rumahnya ya di Jakarta Barat. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa publikasi yang memang kita sepakati antara Tenopi dengan Bang Densu itu adalah di sesi terakhir podcast itu nanti akan ada penyebutan penggalangan dana gitu ya untuk pengobatan Mas Agus, yang dimana mungkin kita dapat informasinya ya Bang Densu kurang biasa melakukan hal itu di podcastnya ya, tapi akhirnya beliau setuju ya, alhamdulillah kan. Nomor rekening donasinya dicantumkan, tapi di sini teman-teman rekan-rekan media bisa lihat saat kita komunikasi dengan Bang Densu itu memang Tenopi menyarankan itu rekening yayasan, tapi saat di lokasi karena memang Tenopinya nggak hadir dan tim yang mengantar juga nggak sampai dalam, menunggu di luar, itu menurut informasi yang kita terima dari timnya Bang Densu, dari pihak keluarga Mas Agus menginginkan rekening atas nama pribadi Mas Agus supaya cepat pengambilannya. Iya itu. Oke, jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk pencakopan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapat informasi pada saat pertama mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri emang sudah tidak bisa diselamatkan waktu poin pertama ya. Makanya saya menghubungi Bang Denny Sumargo, Bunda Shanti, Uya permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat gitu. Saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Denny Sumargo itu sempat ngechat saya, "Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan." Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf suara saya geserak. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga, seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Bang Densu, gitu kita melihat oh ini cantumkan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya. Itu saja. Itu. Nah ini pada saat tanggal 25 juga saya sempat DM salah satu keluarga